Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirani Dewi Sulasti dari PGMI Institut Agama Islam Nafifah Mubarakiyah. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran. Pada video ini saya akan membahas tentang landasan historis perkembangan media dan teknologi pembelajaran. Perkembangan media dan teknologi pembelajaran yang pertama, pada masa sebelum abad 20, pendidikan berlangsung dalam bentuk tradisional yang mengandalkan interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua, teknologi pendidikan pada awal tahun 1920 dipandang sebagai media. Akad terjadinya ini terjadi ketika pertama kali diproduksi media pendidikan pada awal abad 20-an. Media ini berupa pembelajaran visual seperti film, gambar, dan tampilan. Yang ketiga, pada tahun 1960, teknologi pendidikan mulai menjadi salah satu fasilitas untuk pendidikan sipil setelah selesai Perang Dunia Kedua. Yang keempat, pada tahun 1963 bercirikan pergeseran audiovisual ke arah teknologi pendidikan. Yang kelima, pada tahun 1970, Komisi Pengawal Teknologi dibentuk dan dibiayai oleh Amerika Serikat untuk menguji permasalahan dan manfaat potensi yang berhubungan dengan teknologi pendidikan di sekolah-sekolah. Yang keenam, pada abad ke-20, komputer dan internet mulai diperkenalkan dalam dunia pendidikan. Komputer pertama kali digunakan sebagai alat bantu pelajaran yang menawarkan baik perangkat alat lunak pendidikan. Yang ketujuh, pada abad ke-21, pembelajaran daring atau online learning mulai berkembang pesat. Platform learning management system seperti Moodle dan Blackboard memungkinkan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara daring. Selanjutnya, faktor-faktor mendorong perubahan. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu perkembangan pesat dalam bidang TIK telah menyediakan berbagai platform dan alat digital yang mendukung untuk proses pembelajaran. Yang kedua, tuntutan di era digital. Era digital yaitu dapat kebutuhan untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi agar tetap efektif dan menarik bagi peserta didik. 3. Kebutuhan dan pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif, yaitu media pembelajaran yang variatif mendorong peserta didik untuk berinovasi dalam mengoperasikan berbagai teknologi dan penyusunan bahan pembelajaran berbasis teknologi guna mencapai keberhasilan proses pembelajaran. 4. Perubahan paradigma pendidikan, yaitu pada saat pandemi COVID-19 telah memaksa lembaga pendidikan untuk mengadopsi teknologi sebagai solusi dalam melanjutkan kegiatan pembelajaran. Hal ini mempercepat penerapan teknologi dalam pendidikan, mendorong pendidik serta siswa untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran daring. Selanjutnya, dampak sosial dan budaya dari teknologi dalam pendidikan. Dampak positif. Yang pertama, munculnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan terciptanya metode pembelajaran baru yang lebih interaktif dan menarik. Siswa dapat memahami materi yang lebih kompleks dan lebih mudah. Hal ini berarti guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu pemahaman terhadap informasi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, akses informasi yang lebih luas. Dengan adanya internet, guru dan siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar tanpa batasan ruang dan waktu, memperkaya
pengetahuan dan wawasan mereka. Yang ketiga, efisien administrasi, yaitu sistem administrasi di lembaga pendidikan menjadi lebih efisien dengan pembelajaran TIK, seperti pengolahan data dan nilai siswa dan manajemen. Dampak positif yang pertama, penurunan interaksi sosial. Ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi langsung antara siswa dan guru, serta antar siswa, yang dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial mereka. Yang kedua, potensi penyalahgunaan teknologi. Akses yang mudah ke internet tanpa pengawasan dapat menyebabkan siswa papar konten negatif, seperti pornografi atau game online berlebihan, yang dapat mengganggu proses pelajaran. Yang ketiga, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, terutama di daerah terpencil, hingga dapat menimbulkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.